Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbihi wa ali amma ba'du. Faqala al-mu'allifu hafizallahu wa nafa'ana biha bi ulumi fid dharain amin. Al-aslu fihi qawlu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Adapun dasar hukum daripada kewajiban berpuasa di bulan Ramadan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian untuk melakukan ibadah puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan puasa itu juga atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan khitab atau munada ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Artinya bisa diketahui bahwasanya ayat ini adalah ayat-ayat Madaniyah, diturunkan di kota Madinah, atau ayat-ayat yang turun setelah hijrah meskipun itu turun di Makkah. Dan itu adalah pendapat jumhurul ulama dalam ilmu ulumul Quran. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Allah menggunakan kata kutiba, kadang-kadang juga Allah menggunakan kata fardun yang sama-sama memiliki arti yaitu kewajiban. As-siyam menurut bahasa berasal dari kata sawma yasumu, yaitu menahan, sebagaimana Allah kisahkan kisahnya Sayyidah Maryam alaihissalam ketika ditanya oleh orang-orang Israel, lalu beliau mengatakan inni nazartu lirrahmani shauman falan ukallimal yawma insiya, sesungguhnya aku bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berbicara, menahan diri untuk tidak berbicara. Menurut istilah, puasa adalah al-imsaku an jami'il mufattirat, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, biniyatin makhsusah, dengan niat yang khusus. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kewajiban puasa itu, dalam ayat ini Allah juga memberikan kabar gembira bahwa bukan hanya umat Islam saja, umat Nabi Muhammad saja yang diwajibkan berpuasa. Akan tetapi sudah sebelumnya ada orang-orang yang umat-umat nabi-nabi terdahulu yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Endingnya, tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Allah menggunakan kata la'alla dalam kaidah bahasa Arab. La'alla itu litaraji atau litamanni. Itu fungsi utama dalam ilmu bahasa. Ketika la'alla digunakan adalah untuk taraji, mengharapkan, atau tamanni atau mengangan-angan. Contohnya la'alla al-ustadza qadimun, mudah-mudahan gurunya hadir, datang. Atau khawatir, contohnya la'alla al-ustadza maridun, jangan-jangan gurunya sedang sakit. Akan tetapi dalam ilmu Al-Quran, ketika la'alla itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka il-isbat atau sesuatu yang pasti. Sehingga dalam ayat ini Allah menutup dengan kalimat la'allakum tattaqun, yang berarti jika kalian benar-benar melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan kaidah syariah, maka pasti niscaya kalian akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan hamba-hambanya yang bertakwa. Kemudian waktu fardhi,
Adapun fikih tasyri' sejarah disyariatnya puasa adalah furiḍa fi sanati tsaniyah fi Sya'ban. Ibadah puasa itu diwajibkan pada tahun kedua setelah hijrah di bulan Sya'ban. Artinya kaum muslimin setelah berhijrah ke Madinah bersama Nabi Muhammad SAW pada tahun kedua Hijriyah itulah Allah turun di bulan Sya'ban, Allah turunkan kewajiban ini. Al-Baqarah ayat 183. Dan kita ketahui bahwa Rasulullah SAW qad shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ali tis'a Ramadanat kullaha nawakis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan ibadah puasa 9 tahun di Madinah. Karena 10 tahun beliau berada di Madinah, maka tahun pertama belum, dikurangin 1, tahun kedua, ketiga sampai tahun ke-10. Sehingga Nabi berpuasa 9 puasa. Yang subhanallah jumlahnya tis'ah wa isyrina yauman kulluha nawakis. Dari 9 puasa itu semuanya kurang maksud di sini kurang 30 hari, artinya cuma 29 hari. Illa wahidan kamilan, kecuali satu saja dari 9 kali beliau berpuasa Ramadan itu, satu saja yang lengkap 30 hari. Nah, ini menggambarkan kepada kita bahwasanya puasa 29 atau 30 sama sekali tidak menjadi masalah karena sudah dilaksanakan dan dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mu'alif mengatakan syahrul Ramadan. Ramadan itu, bulan Ramadan, huwa asy-syahrut tasi' minasyuhuril arabiyyah. Adalah bulan ke-9 dari hitungan bulan-bulan Arab. Wa huwa afdhalus syuhur. Dan bulan Ramadan adalah paling mulianya bulan setelah bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu menurut sejarahnya wasumya Ramadan, diberi nama bulan Ramadan li'annahu qila, karena indama wudi'a al-arab wada'a al-arabu asma' asy-syuhuri, ketika orang-orang Arab, bangsa Arab dulu menamai bulan-bulan dalam tahun itu, wafaqa hadha asy-syahru syiddatal har, berpapasan bulan ini terjadi panas yang sangat terik sehingga mereka memberi nama, orang Arab memberi nama bulan ini dengan bulan Ramadan yang berasal dari kata ramda atau syiddatul har, panas yang terik. Ada yang mengatakan kila li'annahu yarmuduz dzunuba, karena bulan Ramadan itu disebut Ramadan karena dia membakar dosa-dosa. Keutamaan bulan Ramadan banyak sekali ayat dan hadis, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membalas balasan atas orang-orang yang sabar itu tanpa batas pahalanya. Dikatakan oleh sebagian mufassirun bahwasanya yang dimaksud as-sabirun di sini adalah orang-orang yang berpuasa. Kemudian dalam hadis qudsi, hadis qudsi adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal lafzu minhu, sedangkan redaksinya itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka disebut dengan al-hadis, perkataan al-qudsi yang tinggi dan mulia. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu hasanatin bi asyri amsalihha." Setiap kebaikan itu mendapat 10 pahala. Ila 700 dhi'fin, bahkan sampai 700 kali lipat. Illa shaum, kecuali ibadah puasa. Fa innahu li, karena ibadah puasa itu untuk saya, wa ana ajzi bihi, maka saya pula yang memberikan pahala itu kepadanya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Man shoma yawman fi sabilillah," barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, ba'adallahu minhu jahannama masirata mi'ata amin, Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dirinya
daripada api neraka jahanam masirata mi'ata amin, perjalanan 100 tahun. Fil hadis aidan, di hadis yang lain juga Rasulullah SAW bersabda, inna lis-shaimi, sesungguhnya keutamaan bagi orang yang berpuasa itu adalah idza aftara, ketika dia berbuka, farahan, dia akan merasa senang. Setelah menahan lapar dan dahaga, dia akan merasa senang karena perutnya terisi kembali, dia mendapatkan ketuatan. Wa idza laqiyallaha faraha, dan juga ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, nanti dia akan senang karena mendapatkan pahala yang besar. Kemudian Rasulullah juga bersabda dalam hadisnya, somtus shaimi, diamnya, dari kata somata yasmutu, diamnya orang yang berpuasa, tasbihun, dianggap sebagai tasbih. Wa naumuhu ibadah, dan tidurnya orang yang berpuasa dihitung sebagai ibadah. Wa du'auhum mustajabun, doanya juga dia akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan selanjutnya, wa amaluhu mudha'af, dan amal-amalnya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa hal yang bisa disampaikan pada kesempatan ini untuk mempersiapkan diri menghadapi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya usia umur panjang, sehat walafiat. Allah jauhkan semua penyakit, khususnya corona, dari negeri kita Indonesia, khususnya negeri kita Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga kita menghadapi bulan Ramadan nanti menjalankan ibadah sebagaimana biasanya tahun-tahun yang lalu dan lebih bersemangat lagi insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.